Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita akan membahas filmnya Wong Fei-hung setelah sekian lama berhenti karena belum menemukan film yang keren. Dimana untuk film yang satu ini jalan ceritanya cukup keren dan pastinya akan menghibur Anda yang lagi gabut di rumah sana. Karena untuk film Wong Fei-hung satu ini akan dibintangi aktor-aktor muda yang pastinya masih sangat seger-seger. Oh iya, disclaimer, sebelum lanjut nonton film yang satu ini, ada baiknya kalian tonton dulu Fei-hungnya Jet Li yang sudah saya garap agar ngerti dengan karakter-karakter di dalamnya. Karena di sini saya nggak akan begitu jelasin semuanya, karena ya memang sudah dijelasin di Fei-hungnya Jet Li. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Berlatar belakang di negara Cina, tepatnya di sebuah pelabuhan kota Guangdong, terlihat beberapa orang asing tengah menjaga beberapa barang yang entah apa itu, di mana tiba-tiba ada penyusup yang penasaran lalu melihatnya. Namun sialnya, penyusup tersebut ketahuan penjaga dan yang terjadi selanjutnya. Ya, penyusup tersebut dibunuh oleh seseorang di dalam kurungan yang nampak seperti monster. Dan sudah bisa diambil kesimpulan, ini semua pasti perbuatan orang-orang asing yang ada di pelabuhan ini. Namun yang menjadi pertanyaan ialah, kenapa orang tersebut seperti zombie? Apakah ini bentuk dari eksperimen orang-orang asing tersebut? Entahlah, sejauh ini masih menjadi misteri. Keesokan harinya, kita dibawa ke Pocilam, tempat di mana Fei-hung tinggal, dan terlihat satu murid Fei-hung, yaitu Aci, yang terkejut saat mendapati manusia zombie semalam ada di depan Pocilam, di mana Aci yang ketakutan langsung lari menghindari zombie tersebut, dan di saat itulah muncul Fei-hung yang menyelamatkannya. Lalu tanpa ampun, Fei-hung langsung menghajar zombie tersebut. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah Dr. Lu, salah satu orang bagian dari pihak asing yang ada di pelabuhan semalam, di mana pada momen ini Dr. Lu ditegur oleh senior dan bosnya karena menyebabkan satu eksperimennya kabur, dan Dr. Lu ditegaskan untuk bisa kembali mencari zombie tersebut sebelum diketahui oleh orang banyak. Kembali ke Pocilam, sebagai seorang dokter yang menerapkan peralatan tradisional, Fei-hung berhasil mengindikasi ternyata ada sebuah cairan berbahaya kimia yang dituangkan dalam tubuh manusia zombie tersebut, di mana belum sempat mengetahui cairan sejenis apa itu, Aci keburu mengingatkannya bahwa hari ini bibinya dijadwalkan tiba dari Inggris, dan karena urusan ini lebih penting, Fei-hung langsung menuju ke dermaga untuk menjemput bibinya. Tempat lain, Dr. Lu masih terus berusaha mencari si zombie, dan kala tengah menunggu anak buahnya berpencar, ia dihampiri oleh beberapa orang yang membagi brosur perguruan untuk penerimaan murid baru, di mana karena merasa tidak penting, Dr. Lu pun membuang brosur tersebut yang menyebabkan si siswa yang bernama Liang tersebut langsung emosi, dan karena merasa semakin risih, Dr. Lu pun akhirnya langsung mengambil tindakan untuk memperingatkan Liang beserta teman-temannya. Di saat itu, muncul salah satu murid Fei-hung lain, yaitu Afu, yang coba untuk membantu karena menganggap Liang menindas seorang wanita secara keroyokan, dan dengan ini, aksi baku hantam pun tak terhindarkan lagi. Ketika berhasil membuat Liang terpojok, tiba-tiba muncul guru besar dari tempat Liang berlatih, namanya Guru Wu, dan saat penyerangan itu terjadi, muncul Wong Fei-hung yang langsung menghentikannya, di mana faktanya Guru Wu ini berasal dari utara dan sedang membesarkan nama perguruannya di wilayah ini. Dan mengetahui sosok Guru Wu yang cukup lumayan punya nama besar, Fei-hung memutuskan untuk meminta maaf atas apa yang terjadi barusan ini. 唔好，北拳武館本月18開張。
咁又好事，到時候飛鴻一定會去捧場。 Tiba permasalahan selesai, Dr. Lu diam-diam mencuri kuda Fei Hung lalu membawanya pergi. Namun tanpa Dr. Lu sadari, gerusa-gerusu yang dilakukannya itu membuat kalungnya jatuh sampai akhirnya kalung tersebut ditemukan oleh Afun. 師傅，到啦！好有啊有啊！人俾呢鴉片害成咁，小軍，行啦。 Dalam perjalanan pulang, Aci kelelahan lalu memutuskan berhenti untuk mencari kuda terlebih dahulu. Dan sembari menunggu Aci mencari kuda, mereka berdua menyempatkan waktu untuk berkeliling sejenak. Di mana saat itulah mereka berdua tak sengaja mendapati ada sebuah promosi pengobatan gratis di rumah sakit yang baru saja berdiri. Dan ternyata itu adalah rumah sakit tempat di mana Dr. Lu bekerja. Ini dia bos serta senior Dr. Lu di rumah sakit ini. Kita panggil saja dia John dan kakak senior. Dan pada momen ini mereka tengah promosi besar-besaran untuk pengobatan gratis, yang padahal promosi ini ditujukan untuk kepentingan pribadi John saja yang memiliki tujuan jahat tentang eksperimen berkedok pengobatan gratis. Dan terjawablah sudah tentang desas-desus eksperimen yang ternyata benar adanya, di mana terlihat mereka tengah berupaya menguji cairan tersebut kepada salah satu pasien rumah sakit, dan itu sangat-sangat membagongkan. Pertanyaannya, apa efek yang dihasilkan dari ramuan tersebut? Lalu kenapa kok si John memilih negara Cina sebagai subjeknya? Sabar, nanti pasti terjawab. Yang jelas, kalau kalian nanya tujuannya, ya pasti sudah jelas dong, cuan, apalagi coba? Bergelar sebagai lulusan Universitas Trisakti cabang London, BBA mengajarkan murid Wong Fei Hung pelajaran berbahasa Inggris, di mana ketiga murid tersebut nampak kesulitan dan membuat BBA cukup lelah melihat itu. Dan karena melihat ini akan memakan waktu lama, Fei Hung mengistirahatkan aktivitas tersebut lalu mengajarkan BBA sedikit dasar-dasar kungfu untuk jaga-jaga diri. 踩腳、撩陰、插眼。阿夫，你冇嘢嘛？ Setelah aktivitas tersebut, siang harinya BBA memutuskan untuk mendaftar di rumah sakit tersebut karena sedikit informasi aja. BBA ini merupakan lulusan kedokteran di Universitas Inggris sana, dan alasan BBA ingin gabung di rumah sakit ini ialah karena menurutnya John sangat dermawan mau membuka rumah sakit gratis untuk warga-warga Cina. Hade mbak. Miss June, thank you to joining us. Thank you. Di sini, BBA mengutarakan kemelasannya kepada Dr. Lu tentang seseorang yang dirawat Fei Hung di Pocilam, di mana BBA juga menyebutkan ciri-ciri penyakit yang diderita orang tersebut, lalu meminta solusi dari Dr. Lu untuk obatnya, yang mana jelas pucuk dicinta ulang pun tiba dong. Dr. Lu saat itu juga bergegas menginfokan ini ke si John. Setelah mengetahui bahwa ini akan berurusan dengan Wong Fei Hung, John memilih tidak barbar karena tahu kapasitas Fei Hung yang sangat berbahaya. Dan maka dari itu, Dr. Lu pun diutus untuk melakukan pendekatan dengan BBA, yang tepat hari ini mereka berdua datang mengunjungi peresmian perguruan guru Wu. Di mana kasiannya, ternyata warga-warga di sini tak ada yang antusias dengan perguruan dari utara dan tak tertarik melihat aksi yang ditampilkan dari perguruan utara. Nah, akan tetapi begitu tibanya Fei Hung yang bermaksud berkunjung, para warga langsung antusias yang membuat Liang termakan api cemburu melihatnya. Dan karena sudah semakin kesal itu, Liang pun kembali membuat onar dengan sengaja menyerang Afun. Pada detik ini, Guru Wu merasa terhina atas apa yang dilakukan murid Fei Hung di depan orang-orang banyak. Dan untuk menyelesaikan ini semua, Liang menyuruh gurunya untuk menghukum murid Fei Hung atas perbuatannya. Tapi sebelum itu terjadi, Fei Hung terlebih dahulu menahannya dengan meminta Afun untuk meminta maaf. Tetapi itu cukup membuat Afun kecewa karena ia memang tak bersalah.
仲喺度嬲緊師傅啊！師傅今日如果唔低頭，南北兩派嘅仇怨就會更加深。阿歡知道錯啦。Singkat cerita, esok hari pun tiba. Dengan peralatan lengkap yang ada di lab, BBA langsung menguji sampel darah dari pasien Fei Hung dan didapatilah sebuah virus berbahaya yang membuat BBA bertanya-tanya serta khawatir jika ini tersebar. Di mana melihat respon BBA yang seperti itu, Dr. Lu pun memanfaatkan situasi dengan memberikan obat yang padahal itu adalah cairannya. Dan begitu BBA suntikan itu ke si pasien justru semakin berontak yang membuat Wong Fei Hung harus turun tangan. 去睇下，師傅，師傅，你睇下。Dan terjawablah sudah pertanyaan kita tentang apa sih efek dari virus itu, di mana ternyata virus yang diciptakan oleh si John ini mampu berfungsi sebagai peningkatan kekuatan maha dahsyat bagi seseorang yang menggunakannya. Sejauh ini, John masih terus menguji dengan beberapa subjek berbeda karena masih menimbulkan efek samping, yaitu menjadi zombie atau bahasa sederhananya hilang kesadaran. Dan lewat satu subjek ini, John mulai bisa paham apa yang harus ditambahkan untuk menghilangkan efek hilang kesadaran tersebut. 弗拉特先生，我已經交咗啲藥劑俾佢。已經唔夠用啦，你派人去市集度捉啲人翻嚟。我知道。 Dari situ, John bergerak cepat dengan mengirim beberapa orangnya untuk menculik warga demi kepentingan eksperimennya lebih lanjut. Namun tak semudah itu Ferguson. Karena di saat itu terjadi, Fei Hung yang kebetulan hari ini hendak merayakan ulang tahun BBA tak sengaja melihat kejadian itu. Yang mana Fei Hung seketika itu langsung menghajar mereka semua. Dan mereka yang kalah dari Fei Hung langsung menggunakan cairan itu untuk menambahkan kekuatan. 客官啊，你使唔使點菜先啊？ 再等多陣啦。師傅，你仲未去追夢樓啊？睇住個細路。 Di satu sisi, John yang sudah mendengar orang-orangnya dikalahkan Fei Hung tanpa pikir panjang langsung bergerak cepat dengan memerintahkan Dr. Lu untuk membunuhnya. Di mana sebenarnya Dr. Lu ini mulai tak mau karena John sudah banyak membunuh orang Cina yang tak berdosa. Tapi karena dulunya John pernah berjasa untuk mendiang kedua orang tuanya, Dr. Lu pun akhirnya terpaksa setuju dan akan segera membunuh Wong Fei Hung. 聽講北拳武館同黃飛鴻再硬嘅人都有緣啦。OK。 Dengan memanfaatkan kebencian Liang itulah, si senior mulai membujuk Liang dengan iming-iming sebuah cairan yang menambahkan kekuatan. Di mana saat malam tiba dan BBA masih terus saja emosi, Fei Hung meminta murid-muridnya untuk mengejarnya. Sementara Fei Hung sendiri masih berkutat dengan mengurus pasiennya yang laki-laki mengalami kekumatan. 13姨，佢度。 阿七，我哋點做好啊？我哋一齊。 Kekalahan tersebut dijadikan alasan mereka untuk memancing kemarahan gurunya agar mau melawan Fei Hung. Dan untuk memperkuat daya serangan gurunya, Liang sengaja mencampurkan cairan itu ke dalam minuman gurunya sendiri. Disinilah akhirnya Fei Hung benar-benar menemukan bukti bahwa rumah sakit barat memang dalang dibalik ini semua. Dan saat itu juga Fei Hung bergegas menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejahatan itu. Tapi ketika dalam perjalanan, Fei Hung dihadang guru Wu yang sudah dengan amarahnya yang meluap-luap. Dan meskipun Fei Hung menolak untuk bertarung, mau tidak mau pertarungan tetap terjadi karena guru terus memaksanya.
setelah penyerangan, Fei Hung gagal fokus setelah melihat wajah dari Guru Wu dan hal itu menyebabkan ia terkena serangan yang begitu dahsyat dari Guru Wu, di mana setelah melihat Fei Hung tak berdaya, Guru Wu pun memutuskan pergi karena sudah merasa menang dari Fei Hung. Yang mana tak berselang lama dari perginya Guru Wu, muncul Dokter Lu ke hadapannya yang bermaksud ingin membunuh. Tapi saat akan mengeksekusi, Dokter Lu ternyata tak tega karena ya memang aslinya Dokter Lu ini orang baik. 睇嚟你都係唔適合做呢件。 Hal tersebut dibuktikan ketika ia didesak seniornya, ia lebih memilih menembak di bagian yang tidak vital, sehingga saat muridnya mendengar lalu datang menyelamatkannya, Fei Hung masih bisa diselamatkan. Dan setelah menurut selama bertahun-tahun, akhirnya Dokter Lu ditembak juga karena dianggap sudah mulai meragukan. 就抌喺呢度啦。1、2、3。 Meskipun kondisinya masih hidup, tubuh Fei Hung sejauh ini belum bisa bangkit. Dan karena itulah BBY memutuskan cari obat di rumah sakit. Di mana sesaat BBY pergi, muncul Dokter Lu yang ternyata masih hidup karena pelurunya mengenai kalung yang ia gunakan. Dan dari sini, Dokter Lu pun menceritakan semua kebusukan John ke mereka, lalu meminta maaf, serta akhirnya bergabung untuk menghancurkan eksperimen si John. Setelah sadar bahwa BBY pasti dalam bahaya, mereka bertiga bergegas menyelamatkannya. Dan dengan ini, aksi baku hantam pun tak terhindarkan lagi. Mereka yang statusnya kalah jumlah cukup dibuat kesulitan saat menghadapi banyaknya pasukan yang terus berdatangan. Tapi di sela-sela itu muncul Fei Hung yang ternyata sembuh dan justru semakin kuat dengan bukti bisa membasmi mereka semua tanpa kesulitan. Dimana setelah itu Fei Hung pun berpisah untuk menyelamatkan BBY, sementara mereka semua akan menghancurkan cairannya yang tadi ada di ruangan saat BBY tertangkap. Tibanya berhasil menemukan BBY, Fei Hung sudah disambut oleh Guru Wu yang masih di bawah pengaruh cairan itu. Dan dengan ini, aksi pertarungan antara keduanya pun dimulai. Dan sebelum menghancurkan tempat ini, mereka berempat juga harus menghadapi sambutan dari Liang yang sudah bolak-balik menggunakan cairannya. Dan dengan ini, gelut-gelutan pun kembali berlanjut. Oh my god！ 愛過你嘅，殺咗佢，快啲去啊！ Singkatnya, lewat kerjasama yang epik, akhirnya mereka berhasil membuat Liang tersungkur. Dan karena terlalu banyak menggunakan cairannya, Liang overdosis dan akhirnya mati saat itu juga. Untuk Fei Hung sendiri, lewat jurus ciri khasnya yaitu tendangan tanpa bayangan, Fei Hung akhirnya juga berhasil membuat Guru Wu tersungkur. Dan selanjutnya, giliran John sendiri yang muncul untuk mencoba menghentikan laju Wong Fei Hung. Pada kesempatan nekat selanjutnya, Fei Hung ditolong Guru Wu yang akhirnya menyadari kesalahannya. Dan di keadaan inilah Fei Hung mencoba peruntungannya dengan mengode BBY untuk menggunakan jurus yang pernah ia ajarkan. Di sini akhir, Dokter Lu memutuskan berhenti jadi dokter, lalu bergabung jadi muridnya Wong Fei Hung. Lalu setelah itu, film pun ditutup dengan berfotoria bersama-sama dengan menggunakan kamera 360. OK 嗎？ OK。 Tamat.